Saya akan menceritakan Kasman Singodimejo. Hidup itu adalah perjuangan. Demikian kata Kasman Singodimejo. Prinsip itu dipegang erat-erat sejak beliau sampai tutup usia. Kasman Singodimejo adalah tokoh nasional dan pahlawan nasional dan tokoh Muhammadiyah. Hari ceritakan pahlawan nasional yang berasal dari Perserikatan Muhammadiyah. Gatot Mangkupraja adalah anak dari Dr. Saleh Mangkupraja, dokter pertama yang ada di Sumedang. Pada masa kolonial Jepang, saat Jepang ingin membuat sebuah organisasi militer di Indonesia untuk membantu mereka di Perang Asia Timur, maka dibentuklah PETA. Apa itu PETA? PETA, kepanjangan dari PETA adalah Pasukan Pembela Tanah Air. PETA dulunya dicap sebagai organisasi militer buatan Jepang, tetapi siapa sangka PETA itu adalah inisiatif dari pemuda Indonesia, yaitu Gatot Mangkupraja. Pada saat beliau ingin membuat organisasi PETA ini, untuk menunjukkan kebulatan tekadnya, saat ia mengirimkan surat kepada Jepang untuk membuat PETA, ia menggunakan cap darahnya sendiri untuk mengirim surat kepada Jepang, dan terciptalah PETA. Pada saat itu PETA sangat terkenal di kalangan pemuda pada masa itu, sampai anggotanya mencapai 80.000 yang dibagi menjadi 70 batalion. 70 batalion yang saat itu lebih besar daripada prajurit di Jepang di Indonesia. Prajurit Jepang di Indonesia. Kepopuleran PETA juga itu disebabkan oleh adanya propaganda Jepang pada saat itu, yaitu 3A, Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia, dan Nippon Pemimpin Asia. Siapa sangka juga Gatot Mangkupraja ini dulu adalah kader Muhammadiyah. Ia masuk di organisasi Muhammadiyah yang bernama Hizbullah. Tempatnya para kiai, santri, ustadz, dan banyak lagi bergeliria melawan penjajahan Belanda pada saat itu. Pada saat zaman kemerdekaan, PETA dibubarkan karena terbuktinya melakukan pemberontakan pada pemerintahan saat itu, dan digantikan dengan RNI lalu menjadi TNI, yaitu Tentara Nasional Indonesia. Sekian yang saya sampaikan. Altaf, ceritakan pahlawan nasional yang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Saya akan menceritakan Kasman Singodimejo. Hidup itu adalah perjuangan. Demikian kata Kasman Singodimejo. Prinsip itu dipegang erat-erat sejak beliau sampai tutup usia. Kasman Singodimejo adalah tokoh nasional dan pahlawan nasional dan tokoh Muhammadiyah. Kasman Singodimejo lahir pada 25 Februari tahun 1904. Kasman Singodimejo di Purworejo, tempat di mana basis perjuangan Panglima Diponegoro, Supratman, Orde Sumaharjo, Ahmad Yani, dan Sarwoedi. Nama Singodimejo sendiri diberikan saat ayahnya wafat ketika melakukan ibadah haji di Mekah. Sejak menginjak usia 16 tahun, Kasman Singodimejo belajar dengan Kiai Haji Ahmad Dahlan. Pada tahun 1923, Kasman Singodimejo rutin dalam kegiatan Muhammadiyah.
dan melalui organisasinya mengikuti pengajian di Muhammadiyah yang dipimpin oleh Haji Hidayatullah. Setelah itu dia merantau ke Magelang. Setahun masa perantauannya, dia harus bertahan hidup dan melanjutkan pendidikannya. Kasman Singodimejo mempraktekkan kemampuan organisasinya kembali ke Jakarta dan melanjutkan pendidikannya di Stovia. Di tempat inilah Kasman Singodimejo kenal dengan tokoh nasional seperti Cokro Aminoto, Agus Salim, dan Ahmad Surkarti. Kasman Singodimejo setelah berkenal dia masuk ke Yogyakarta dan dalam pengaruh Kasman dalam pendidikan tingginya dicabut di Stovia. Pencabutan beasiswa ini membuat Kasman Singodimejo lebih bekerja keras untuk membiayai keluarganya dan ketiga adik perempuannya. Setelah segala keterbatasan, pada tahun 1939, Kasman Singodimejo berhasil meraih gelar ahli hukum. Setelah beliau mendapatkan gelar ahli hukum, ia mempertahankan dan mempersiapkan dalam penjajahan Jepang dan dipilih menjadi komandan tentara pembela tanah air. Dan Kasman dipilih oleh Soekarno untuk mewakili umat Islam untuk menjadi panitia persiapan kemerdekaan Republik Indonesia. Pada pagi hari 17 Agustus tahun 1945, Kasman Singodimejo kembali mengendalikan kepimpinan dalam mengamankan jalannya upacara pembacaan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah jalannya upacara, adanya protes dari kaum Kristiani di Indonesia Timur mengancam diri untuk keluar dari Indonesia jika 7 kata di piagam itu tak dihapuskan. Soekarno, Hatta, dan tokoh lainnya tidak banyak berbuat, melainkan mengharapkan ke Kasman Singodimejo. Sekian, terima kasih. Jaki, jelaskan jawabanmu. A.R. Baswedan lahir di Surabaya. Meskipun keturunan Arab, logat dan lidahnya kental dengan bahasa Jawa karena semasa kecilnya dia habiskan di tanah kelahirannya. Pada umur 17 tahun, Baswedan mulai aktif menjadi mubalik Muhammadiyah. Kiai Haji Mas Mansur sering kerap meminta bantuan kepada Baswedan untuk menyebarluaskan ajaran Muhammadiyah dan ajaran Islam ke berbagai negara. Pada tahun 1932, Baswedan memulai karirnya di dunia jurnalistik sebagai redaktur harian Sintipo di Surabaya. Selanjutnya, Baswedan melanjutkan menjadi redaktur Suara Umum di Surabaya yang diketuai oleh Sutomo. Di dunia politik, Baswedan memulai karirnya tatkala ia terpilih menjadi Ketua Persatuan Arab Indonesia (PAI). Lalu di karya yang berjudul Becoming Indonesia mengungkapkan bahwa PAI sebagai gerakan politik menyatukan penyatuan penuh integrasi Arab dengan masyarakat Indonesia. Organisasi itu juga terlibat aktif dalam perjuangan bangsa. Selain mengonsolidasikan kekuatan internal PAI, Baswedan juga sering berkomunikasi dengan tokoh-tokoh lain atau organisasi luar PAI, antara lain Soekarno, Muhammad Hatta, Sultan Syahrir,
dan Muhammad Husni Tamrin. Pada 21 Mei 1939, PAI bergabung dengan Gerakan Politik Indonesia (GAPI) yang dipimpin oleh Tamrin. Pada perhimpunan ini, partai-partai sepakat menyatukan diri di dalam sebuah wadah negara yang kelak akan bernama Indonesia. Sejak masuknya PAI ke dalam GAPI, posisi PAI sebagai gerakan politik dan kebangsaan kian menguat. Dua tahun sebelum masuk ke dalam GAPI, PAI juga masuk ke dalam Partai Majelis Islam A'la Indonesia (MIAI). MIAI inilah yang kelak bakal terjadinya cikal bakal berdirinya Partai Masyumi. Pada masa pendudukan Jepang, Baswedan diangkat menjadi anggota Chosanyi-in yang diketuai oleh Soekarno. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Baswedan diangkat menjadi anggota BPUPKI. Di badan inilah Baswedan beserta tokoh-tokoh lainnya terlibat aktif dalam menyusun Undang-Undang Dasar 1945. Setelah Indonesia diproklamasikan, Baswedan diangkat menjadi anggota KNIP. Setelah itu, Baswedan dipercayai menjabat sebagai Menteri Muda Penerangan. Fiska, ceritakan pahlawan nasional yang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Saya akan menceritakan Siti Wahidah, pahlawan nasional dalam Muhammadiyah. Tahun 1926. Saat itu Kongres Muhammadiyah ke-15 di Surabaya. Nyai Dahlan membuat catatan bersejarah. Dialah wanita yang pertama tampil memimpin kongres tersebut. Perwakilan pemerintah dan perwakilan organisasi yang belum dimiliki oleh organisasi perempuan dan wartawan. Seluruh pembicaraan sidang tersebut merupakan kaum perempuan, hal yang tidak biasa pada masa itu. Pengaruhinya saat itu sempat tercatat pada media massa sebagai berita utama. Dalam posisi berdampingan, baik institusi formal maupun dalam pendidikan. Dia juga tidak hanya berdakwah, tetapi juga dia membuat asrama dan sekolah khusus putri dan juga pemberantasan buta huruf bagi
perempuan. Perjuangan Siti Walidah dan suaminya mengembangkan organisasi tidaklah mudah. Suatu ketika saat itu melakukan perjalanan ke Banyuwangi, Nyai Ahmad Dahlan dan suaminya mendapat ancaman pembunuhan dari kelompok konservatif. Namun tekad bajanya untuk mendidik perempuan. Perjuangan Nyai Dahlan saat itu yakni menghilangkan kepercayaan kolot yang dimiliki masyarakat Indonesia. Ia juga namun perjuangan Nyai Ahmad Dahlan beralih kepada pelayanan pejuang kemerdekaan. Ia juga menyerukan kepada para siswa untuk melawan bangkit penjajahan. Andre, ceritakan. Kiai Mas Mansur. Kiai Mas Mansur dilahirkan oleh pasangan Kiai Ahmad Marzuki dan Pemela di Kampung Sawahan, Surabaya pada tanggal 25 Juni 1896. Kiai Ahmad Marzuki adalah seorang ulama dan kepada agama. Kiai Mas Mansur dibesarkan atau dididik di Pulau Jawa yang dikenal dengan wali-walinya. Pada abad ke-20 sebagai anak-anak, Mas Mansur mendapatkan atau memperoleh pendidikan pertamanya yaitu dari bawahan asuh ayahnya. Kemudian pada 1908 ia pergi menunaikan ibadah haji dan meneruskan perjalanannya ke Mesir untuk bertujuan belajar. Kemudian ia juga pernah mendirikan sebuah madrasah yang berkedok atau yang bersistem Mesir yang bernama Madrasah Mufidah yang cukup modern pada kala tersebut atau pada saat itu. Kiai Mas Mansur mengikuti organisasi pertamanya yaitu organisasi pertama yaitu Sekretariat Islam pada tahun 1915. Kemudian hal tersebutlah yang membuat tokoh-tokoh besar tertarik padanya dan hal tersebutlah terpengaruhnya oleh Kiai Ahmad Dahlan sebagai tokoh pendiri Muhammadiyah. Kemudian pada umur yang ke-41 ia menempati kedudukannya sebagai ketua Muhammadiyah yang keempat. Kemudian hal tersebutlah membuat para tokoh-tokoh besar Indonesia mempunyai rencana untuk menjadikan ia sebagai Majelis Rakyat Indonesia, tapi ia menolak karena ia tetap ingin memimpin Muhammadiyah. Kemudian ia juga pernah memimpin Partai Indonesia bersama Dr. Sukiman, tapi itu tidak berselang lama. Kemudian dari saya sampaikan.
Eka, ceritakan pahlawan nasional yang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Jadi di sini saya akan menjelaskan tokoh-tokoh Muhammadiyah itu I.R. Juanda. Jadi I.R. Juanda ini lahir tanggal 14 Januari tahun 1911 dan beliau mempunyai ayah yang bernama Raden Kartiwijaya dan juga ayah beliau memiliki pekerjaan menteri guru di daerah Eropa dan juga beliau mengajar anak-anak daerah Eropa dan ayah beliau lulus tahun 1929 dan juga I.R. Juanda ini disekolahkan di daerah Bandung di SMA Negeri 3 dan beliau pindah di SMA Negeri 5 dan juga beliau dibilang memasuki jalur Muhammadiyah karena beliau memiliki kecerdasan dan beliau itu menjadikan Muhammadiyah, pekerjaan di Muhammadiyah dan I.R. Juanda ini mengajar mendidik anak-anak Muhammadiyah dengan kecerdikan dan juga I.R. Juanda ini memiliki kecerdasan dan I.R. Juanda sekolah di daerah dan beliau mengajar di SMP Muhammadiyah dan I.R. Juanda sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duta, ceritakan. Singkat cerita, Jenderal Sudirman dulunya hanya masyarakat biasa sebelum ia menjadi panglima. Jenderal Sudirman lahir pada tanggal 24 Februari 1916. Jenderal Sudirman mempunyai ayah yang bernama Karsid yang bekerja di pabrik gula. Ibunya yang bernama Siem yang merupakan keturunan Wedana. Sudirman diasuh oleh seorang camat yang bernama Raden Cukrosunario. Sudirman tidak tahu bahwa Raden Cukrosunario itu bukanlah ayah kandungnya. Pada masa mengajar, Jenderal Sudirman kembali ke Cilacap pada tahun 1936. Sebelum ia menjadi panglima, ia merupakan kepala sekolah dasar Muhammadiyah di Cilacap. Ia menjadi guru HIS Sekolah Dasar Muhammadiyah sekaligus menjadi pemandu HW atau Hizbul-Wathan. Sudirman mengajar siswanya tentang moral kehidupan dengan contoh para rasul. Pada saat penjajahan Jepang, Jenderal Sudirman disegani oleh masyarakat. Pada saat penjajahan Jepang pada tahun 1944, ia diangkat menjadi komandan Daidanko. Ia diangkat oleh tentara tanah air Indonesia dan ia dilatih bersama tentara yang pangkatnya sama. Pada saat Indonesia merdeka, ia berhasil merebut semua senjata milik Jepang di Banyumas. Lalu, ia diangkat oleh tentara batalion menjadi komandan di Kroya. Pada saat ia menyelesaikan pendidikannya, lalu ia Rizky, ceritakan pahlawan nasional yang berasal dari organisasi Muhammadiyah. Saya akan menceritakan tentang I.R. Soekarno.
Ketua Umum kita semua tahu bahwa Kiai Haidar adalah Teguh, ceritakan pahlawan nasional dari Muhammadiyah. Oke, saya akan menjelaskan tentang Mas Mansur atau yang dikenal dengan Kiai Haji Mas Mansur. Dia adalah salah satu dari 4 serangkai yang memperjuangkan nasib rakyat Indonesia pada gerakan Muhammadiyah. Mas Mansur juga lahir pada tanggal 25 Juni 1996. Mas Mansur dididik oleh ayahnya sejak kecil. Ayahnya yang bernama Mas Ahmad Marzuki. Ayahnya dikenal sebagai khotib atau imam tetap di masjid di Jawa Timur yang sangat terkenal pada masanya, dan juga sebagai jabatan yang sangat terhormat pada masa itu. Mas Mansur pada usia 10 tahun ia dikirim oleh ayahnya di pesantren Magelang, Surabaya. Ia belajar mendalami Al-Qur'an. Ia belajar mengaji dan mendalami kitab Al-Khalil Ibnu Iko dengan Ustadz Gilang. Kiai Haji Mas Mansur juga terkenal dengan salah satu 4 serangkai yang memperjuangkan nasib nasib rakyat Indonesia. Kiai Haji Mas Mansur bergabung dalam Muhammadiyah sejak tahun 1996 pada masa pendudukan Hindia sampai masa pendudukan Jepang. Zahid, silakan ceritakan. Buya Hamka atau bernama asli Abdul Malik Karim Amrullah adalah Ketua Majelis Ulama Indonesia pertama. Dikenal pula sebagai tokoh masyumi. Dikenal juga sebagai tokoh masyumi. Selama hidupnya. Buya Hamka juga dikenal sebagai sosok besar yang gigih dalam agama Islam, yang tegas tanpa kompromi. Itu yang bisa saya sampaikan. Anissa, ceritakan. Saya akan menceritakan tentang MR Johannes Latuharhari. MR Johannes Latuharhari lahir di kota Saparua pada tanggal 6 Juli 1900. Ayahnya bernama Ian Latuharhari dan ibunya bernama Joseph Johannes. Ayahnya Pak.